Tahun ini kami menghabiskan lebih dari 240 hari hidup di jalan. Dimulai dari 140 hari menjelajahi Nusa Tenggara Timur, melewati jalan terindah yang ada di Pulau Sumba, menyetir hingga ke negara Timor Leste, dan ditutup dengan mengibarkan bendera merah putih di pulau paling ujung selatan Indonesia, yaitu Pulau Rote. Perjalanan pun kami teruskan dengan misi baru, yaitu menyetir mobil dari Indonesia hingga ke negara Cina. Kami menghabiskan 52 hari perjalanan untuk melewati 6 negara di ASEAN, dan dilanjutkan dengan memasuki border antara Laos dengan Cina. Kami juga singgah ke kota Wuhan, yang merupakan asal muasal dari COVID. Dan perjalanan kami ditutup dengan destinasi terakhir kami di kota Shanghai. Setelah perjalanan yang begitu panjang, kami pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman karena ada beberapa urusan yang ada di sini. Dan inilah kisah petualangan Jajago dalam episode Balik Kampung Kalimantan. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dan hai, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Ini adalah tempat yang nostalgia banget ya. Buat kalian yang penonton lama pasti tahu ini background di mana. Jadi ini adalah edisi Jajago Balik Kampung. Benar, balik rumah. Setelah sekian lama perjalanan, kita kembali lagi ke tempat ya. Rumah favorit kita. Ya, memang cuma salah satu di rumah, gimana? Awal mula semua di sini. Yuk, aku mau ngajak kau untuk nostalgia bentar sini. Nah, inilah tempat dulu si Riana memulai untuk jualan barang. Kau ingat di footage ini? Nah, Riana lagi sibuk taruh barang dan kita menjual semua barang yang ada di rumah ini yang kita tidak bawa beberapa perjalanan dijual. Kita juga menjual motor kita kesayanganku jual ya. Mobil aku pun jual ya. Semuanya kita jual untuk perjalanan. Dan setelah sekian tahun kita balik kembali. Ya, aku mau cerita dikit apa tujuan kita buat video ini. Yuk kita lihat. Ini video agak beda ya, tidak kayak biasa. Sekedar hanya curhat-curhat bodoh aja kawan ya. Kenapa kita balik dan tentang recap apa yang terjadi selama sekian tahun ini ya. Jadi ya buat yang tak kenal ya, karena udah banyak penonton baru ya, hai ya. Saya John dan ini Riana. Kita adalah dua pasangan Ocipala yang dulu 5 tahun lalu tuh punya impian untuk keliling Indonesia. Iya. Dan akhirnya kita melakukan hal bodoh, kita jual semuanya. Dan sampailah hari ini. Oke, sedikit recap ya. Kemarin kan kita baru selesai dari season NTT ya. Kita keliling ya, jauh dari Pulau Jawa ya. Kita lewatin Bali, Lombok, Sumbawa ya. Kemudian lanjut ke Pulau Flores, Pulau Timor ya, Lembata, Alor, Rote, Sumba, sampai Timor Leste juga ya. Dan itu panjang ya. Itu panjang sih, itu panjang banget sih. Panjang banget. Ya, dan itu cukup melelahkan juga. Aku juga sempat sharing di salah satu konten member ya, muncul di sini konten member tentang kami tuh kayak burn out ya, kayak ngomong jenuh, enggak cuman jenuh, pokoknya itu kayak burn banget lah, capek sekali ya. Dan belum kelar ya, aku kira mau rehat. Kemarin kita plan tuh mau rehat lama di Bali. Iya. Tiba-tiba dikontak sama si Ridwan Hanif ya, kawan kita tuh. Ayo kita ke ASEAN. Ya udah, gas lah. Dan muncullah perjalanan Jajago keliling ASEAN selama kurang lebih 30 hari ya. Kita bergerak dari Malaysia ya, explore ya, negara-negara dari Singapura, Thailand, 2 bulan ya, tambah Kamboja, Cina. Laos. Nah, itu dia. Langsung tambah Cina kan. Cina itu kita kemarin perjalanan Cina ya. Kita keliling dari border Laos ya, Yunnan sampai menuju ke Shanghai kurang lebih 22 hari. Dan itulah recap buat tahun ini ya, 2025. Dan itu lelah,
Mau gila aku baru nyadar setahun ya. Itu aku kayak lebih baik di jalan dibanding di rumah. Nggak bergerak, kita bergerak terus tiap hari kan. Dan akhirnya kami dapat ultimatum dari kedua orang tua yang sangat mengasihi kita. Cepat kau balik. Kau udah lama Karena kita udah lama nggak balik. Ya. Jadi dalam tradisi Chinese itu kita ada nama Cek Tuakai ya, makan besar, makan bersama. Aku udah lumayan lama tidak makan bersama keluarga yang ngumpul bareng. Karena kenapa? Menurut aku tuh tiket balik Pontianak ke Lebar tuh mahal. Kau bayangkan, kalau kau mau coba ngetes aja, cek sekarang harga tiket pesawat. Sekarang udah turun nih. Iya itu beruntung. Ceklah pesawat dari Kupang ke Kalimantan Barat. Oh iya. Mampus kau bayar tiket pesawat hanya demi makan gitu kan. Nah, jadi aku selalu bilang lebih murah tuh jalan terus dibanding PP. Makanya kami selalu bergerak tuh maju terus. Jarang kita bolak-balik kan karena mahal. Tapi ya karena orang tua sudah manggil kita balik. Ini sebenarnya dalam mungkin 2-3 tahun ini kita sempat beberapa kali pulang ya. Ya. Karena satu yang ketika contoh mama lagi sakit gak enak badan, kita mesti pulang untuk berobat. Betul? Benar. Jadi aku udah pernah ngomong ke orang tuaku. Jadi aku bilang walaupun pakai perjalanan, kami komitmen. Kita akan pulang ketika orang tua memanggil. Ya, lu kontak gua pasti pulang. Nah, itulah salah satu dalam MOU kita ya, dalam BKS kita udah bikin kontrak-kontrak itu. Dan so far ya aku mau sharing dikit tentang apa ya. Curhat bodoh ya kita kawan. Gimana rasanya pulang kembali ya setelah sekian lama perjalanan? Istirahat kembali. Ya, itu kangen sih. Kita kangen banget. Kita kangen makanannya, kita kangen suasananya. Ya. Dan by the way ada nanya nggak ini rumah diapain? Jadi pas kita perjalanan, rumah tuh kita kontrakin. Iya, kemarin pas kita pulang. Kebetulan rumah kita sudah selesai kontraknya. Ya. Makanya kita bisa menikmati sejenak rumah ini. Walaupun nggak lama, karena broker propertiku udah nanya, kok kapan mau jalan lagi? Karena udah ada mau survei rumah, mau kontrak lagi. Aku nggak tahu gimana ceritanya. Rumahku ini rupanya itu banyak orang suka kontrak kali ya. Jadi kayak jedanya dari kita iklan sampai disewakan itu nggak lama. Dan harga sewa juga cukup fantastis rupanya ya. Iya. Cukup oke. Walaupun ya sedikit aku belajar. Ternyata tuh kayak rumah itu ya, kau biarin agak lama tuh hancur. Hancur, woi. Jangan kan dibiarin. Mau orang sewa, mau orang apapun, kayaknya tetap rusak deh. Ya. Untungnya ya nyewa rumah kami semuanya bagus-bagus ya. Jadi itu kayak dalamnya bersih ya, dirawat dengan baik. Tapi tetap saja kayak namanya cat ya. Dinding pasti luntur dong. Pasti karena kan betul. Udah apa ya kata orang tuh udah lama nggak perbaiknya gitu kan. Kalau nggak salah selama 3 tahun apa berapa tahun udah harus diperbaiki. Kalau udah kan pasti kan udah mulai ngecat ulang, retak, ada yang bocor lah, terus ada yang rusak lah. Makanya gitu. aku salah setuju kalimat bahwa rumah tuh bukan investasi sebenarnya. Kenapa? Rumah kalau lu pakai buat tinggal ya tetap harus ada biaya buat maintenance. Ya. Lu mau invest ya silakan invest instrumen lain yang tidak perlu maintenance gitu istilahnya. Cuma aku sedang ya harga rumah naik, gitu ya. Apakah dijual? Enggak. Tidak, terima kasih. Ya, karena aku dapat ultimatum bini ya sampai ku jual pala. Kecuali aku tak tahu ya mungkin di momen tertentu ya, tapi itu masih lama ya. Intinya ya punya rumah itu enak karena ada tempat lu pulang. Pasti dong. Kayak kita nggak homeless. Walaupun ada problem nih. Sekarang problemnya adalah kami kan cukup berehat lama di Pontianak. Riana tuh mulai merasa kami tuh bukan lagi tinggal di sini. Kami merasa kami tuh kayak tamu. Iyalah, soalnya kita udah pulang nih, terus kita harus pergi lagi. Bukan, lebih karena ada feeling ini loh. Feelingku adalah aku tuh hanya kayak singgah. Kita pulang itu untuk bertamu, hanya rehat. Padahal ini kampung kita sendiri. Nyicip makanan yang enak, udah habis itu udah pergi lagi. Walaupun bukan hal negatif ya, karena aku mulai merasa gini loh. Ternyata waktu yang ku habiskan buat tinggal di sebuah tempat ya. Contoh kita tinggal selama 3 atau 4 bulan ya. Aku tuh bilang 3-4 bulan yang sama nih kau pakai buat perjalanan. Kau tuh udah bisa. Kita udah sampai ujung ke ujung. Udah sampai berapa provinsi dah. Entah mana dah. Entah berapa kota dah gitu loh. Jadi kayak setahun demi setahun berlalu, tapi tidak ada sebuah experience baru yang selalu begitu-gitu aja. Dibandingkan kalau aku perjalanan, setahun tuh padat dan mau gila. Aku bayangkan ya kayak ini 2025 setahun tuh udah kayak kepala aku pecah gitu loh. Karena aku harus menghafal setiap jalan ya dari Jawa sampai ke NTT. Lo menghafal provinsi-provinsi plus menghafal lagi border-border negara dari ASEAN sampai Cina. Terlalu banyak informasi overload itu. Capek ya, tapi itu aku ngerasa sangat padat dan bermakna itu karena banyak pengalaman.
So pas aku balik Ponti, langsung kembali lagi ke slow pace-nya, slow down lagi. ya, lebih slow living gak sih? Enjoy banget sih, cuman aku jujur aku kangen perjalanan. Jadi tetap harus ada istirahat, cuma istirahatnya ya tetap ada batas waktu. Misalnya untuk kayak sebulan 2 bulan masih oke lah ya. Kenapa nggak boleh setahun? Kalau setahun aku nggak mampu, jujur. Sekarang aku udah gak mampu. Aku pula bosan, tetap hidup aku tuh harus seimbang, woy. seimbang macam yoyo. Iyalah, kalau mau jalan-jalan. Udah jalan nih, udah bosan nih, oke. Kita rehat, rehatnya anggap aja 2-3 bulan. Udah cukup nih, ya udah kita lanjut jalan lagi gitu, Bah. Ya. Kita balik Ponti ini salah satu tujuannya adalah untuk melihat rumah ya. Jadi aku panggil tukang, kemudian untuk perbaiki semua keramik, semua cat, semua kita bagusin ya. Kita pakai cat-cat bagus ya, kata bisa tahan sampai 5 tahun. Oke guys, kita bakar itu semua. Dan kita balik Ponti juga kita langsung makan besak ya, kembali ke rumah ya, nengok. Makan keluarga, makan masak melihat orang kembali tua. masa orang tua aku kangenin ya. Tak bisa kau beli dimanapun ya. Kita Benar. makan dengan bahagia. Bahkan kita bikin sendiri aja, beda rasanya. Ya, aku udah berusaha masak malah. Semenjak aku perjalanan, aku belajar masak. Saking aku kangen makanan rumah aku sendiri. Tapi tetap beda, woy. Ya itulah dia, memang begitulah. Sekarang aku mau ngajak kau tuh lihat sebentar isi rumah ini setelah kita sekian tahun tinggalkan. Ya. Let's go. Welcome to the humble house ya. Ini adalah rumah idaman ya. Dan sebenarnya kalau kalian lihat, ini kopong sekali. Bukan kopong, lebih dari kosong. Tidak ada barang-barang apapun yang kita beli. Intinya ini hanya sekedar cukup buat hidup. Punya sofa, punya sofa, kulkas, punya meja, punya kursi, punya kulkas, punya air galon, punya kipas anginnya, layaknya hidup. ya, sekedar bare minimum. Aku mau kasih kau nengok tentang kamar Diana dulu. Tada, ini ada tempat wardrobe dulunya. Ini adalah kamarku yang dulu ini full. Semuanya itu ada 3 lemari, pokoknya full dengan pakaian Riana. Dan semua sepatu-sepatuku, koleksianku, semua atas yang ada di sini, dan sekarang tinggal 1 lemari dan itu pun kosong ya. Nih. Ini tuh hanya barang-barang yang kita bawa dari Jakarta doang. Dari kita perjalanan. Murni kita hidup tuh dari ya per kita. Barang-barang kita sekarang hanya muat di sini saja sudah cukup. Yes. Very minimalis. Jadi kapanpun kau pindah rumah tuh bisa. Iya. Sekarang kita lihat kamar aku yang kubanggakan nih. Ini dulu tuh kamar favoritnya si John. Ini kamar hobinya si John dan sekarang ini juga kosong. Dulu ini tuh semuanya tuh isinya itu semua barang pancing aja dia susun semua, dan ini semuanya tuh toolkitnya, intinya lah pancingnya semua lah, dan sekarang juga kosong melompong. Ini dapur yang aku rasa ya itu gas. Tabung gas 3 kilo bisa pakai setahun pun tak habis-habis ya. Kita jarang banget masak soalnya kan kita makan di rumah orang tua toh, jadi kita jarang banget masak. Ya, dan inilah kondisinya seadanya lah ya. Dan minimal aku punya mesin cuci lagi, Boy. Yeay. Kita bisa cuci baju lah ya, ada mesin cuci. Udah ada untuk jemur baju, udah cukup lah. Ya. Dah selesai, room tour tamat. Doang. Cuma seadanya macam kos-kosan ini, rumah rasa kos-kosan. Bener-bener kosong. Tapi kita, bagi aku udah cukup banget sih ini. Udah lebih-lebih dah, Beb. Udah nyaman, yang penting aku ada AC, ada tempat tidur udah nyaman, udah selesai. So, moral of the story-nya apa? Aku tuh banyak satu hal bahwa seni hidup minimalis tuh bener-bener sangat menarik. Semenjak kita perjalanan pakai mobil, aku pernah ngukur sebenarnya. Rumahku ini kebesaran. Karena kamarnya kan ada 3 kan. Kebesaran dari mana? Kalau kita bener-bener tinggal mah kagak kebesaran sih. Betul, karena gini. Cuma gara-gara kami tuh udah kebiasaan di mobil, jadi tuh kayak merasa ruangan di mobil kan tau lah ya, kayak cuma berapa aja? 1 meter kali 2 meter gitu. 1,5 kali 2 meter. Udah macam peti mati dah. Nggak, macam WC. Kan, dan kita hidup bertahun-tahun di sana. Dan moral Iya. cerita adalah, kau mau rumah sebesar apapun, tetap akan penuh. Kenapa? Kau akan berusaha untuk mengisi barang itu dengan barang-barang yang mohon maaf nih, belum tentu kau pakai. Benar. Tapi kalau rumahmu kecil, kau juga akan terpaksa untuk beradaptasi. So, kata kuncinya adalah, kecil besar pun, kau akan tetap tinggal dan kau akan beradaptasi dengan tempat itu. Jadi setelah aku cukup lama bertahun-tahun, aku pernah ngetes Riana. Kita pernah coba tinggal di sebuah tempat yang punya kamar 2 apartemen ya. Apartemen kamar 2, kemudian ada ruang tamu, ada dapurnya juga. Aku udah ngitung gitu loh, hampir 80% hidup kami itu cuma di kamar. AC hidup karena Nggak pernah keluar. kau di kamar aja gitu loh. Dan aku ngukur kamar itu
Ternyata Riana tuh cukup hidup di tempat berukuran 3 kali 4 meter. Dan dia bisa hidup bertahun-tahun. Cukup sih. Karena udah terbiasa. Dulu mana cukup dong. Iya. Ini kan hanya masalah kebiasaan toh. Iya, moralnya adalah sebenarnya tuh kau hanya perlu mencari tahu cukupmu tuh berapa. Karena kau mau ngejar, contoh aku mau rumah besar, ya kau kan ngejar terus ya besar setua lantai ke dengan komponen dan titik bengek. Dan tentang contoh nih, ini tentang kayak contoh rumah yang dengan bathtubnya. Aku punya kawan banyak ya bikin bathtub di rumah. Dan ujung-ujungnya dia pakai hanya mungkin di awal-awal sering pakai, habis itu tak pernah pakai lagi bathtub. Benar. Karena lebih sering mandi, yang penting mandi udah selesai cabut jalan. Karena kita sibuk kerja, kecuali kita orang yang benar-benar menikmati full di rumah itu beda cerita ya. Ya. So, moral of the story adalah aku pernah ngomong ke Riana, someday pun kalau aku punya uang, mungkin aku tidak akan membangun rumah impian kayak punya bathtub dan semua kolam renangnya. Aku akan pakai uang itu buat menikmati fasilitas orang. Iya, kayak misalnya kita bisa sewa hotel. Nikmatilah seminggu kalau di Iya. resort tuh, nikmatilah. Jadi kita nggak perlu repot untuk bersihinnya, untuk nggak perlu repot-repot segala halnya. Kata kuncinya tuh adalah satu, saya adaptasi. Kedua tuh adalah kau suka tak memiliki tempat itu gitu. Kau suka ya kau sewa, atau kau suka kau bayar untuk menikmati. Bayar uang aja untuk menikmatinya. Dan itu jauh lebih efisien dibanding memiliki sebuah rumah dengan semua yang kau mau gitu. Orang kita tinggal di apartemen aja kita nggak pernah berenang. Oh ya, kau berenang ya. Kau berenang, kita jangan berenang gitu. Aku kadang-kadang merasa gila gitu. Karena kita tuh kayak malas banget tiap hari basah-basahan ganti baju. Di awal-awal iya. Maka aku mulai merasa gini loh. Kalau kau punya sebuah impian di otakmu nih, wah aku pengen punya rumah dan kolam renang titik bengek, aku bakal sering berenang tiap hari. Gak bakal Kau coba sewa apartemen sebulan atau setahun nggak ada kolam renang. Aku mau taruhan, kau berapa kali pakai kolam renang itu? Atau kau mau contoh punya bathtub, kau sewa aja sebuah resort dengan mungkin sebulan. Kita lihat seberapa sering kalian tuh pakai dia punya kolam renang. Dan bathtubnya dan teman-teman. Awal happy banget punya kolam renang, tuh sama lama udah kayak biasa aja gitu. Lalu aku juga mau bahas tentang sebuah namanya konsep hoarding ya. Hoarding itu kayak mau nyimpan barang-barang yang belum tentu dipakai dengan alasan alibi adalah mana tahu suatu hari bakal dipakai. Ini terjadi banyak orang. Termasuk aku pun gitu. Ya, kita semua gitu. Bukan aku doang sih, kayak rata-rata mikirnya oke lah sekarang nggak kepake, nanti juga suatu saat pasti juga kepake sekali lah atau 2 kali pasti kepake lagi. Kata contoh paling gampang adalah kau tengok rumah yang mana tuh dia numpuk dus bekas, kardus bekas. Biasa orang tuh suka gitu. Sering kardus bekas, kemudian kayak macam kabel-kabel yang tak pakai. Aku bingung kenapa orang tuh suka numpuk kardus yang nggak bakal dipakai. Oke lah dia bilang suatu saat bakal dipakai. Tapi masalahnya kardusnya tuh bukan cuma satu, John. Iya, setumpuk besar. Kayak setumpuk banyak banget. Ujung-ujungnya jadi kayak semut, tapi ada alasan di balik itu sayang. Karena memang orang tua zaman dulu itu pernah ngerasain tidak punya sesuatu, tidak punya apa-apa. Jadi ketika mereka punya sesuatu, dia tuh akan mempertahankan itu. Karena dengan alasan kalau dibuang sayang. Itu fenomena yang cukup terjadi. Kali ini aku pulang, aku berhasil membuang semua buku-buku aku yang udah dari TK yang masih disimpan sampai orang tua, dan aku bahagia banget. Bayangin nggak ditumpuk banyak debu dan nggak dipakai juga, ngapain coba? Nah, kadang-kadang akhirnya dengan tekad dan niat yang bulat ke rumah orang tua, terus aku yang buang sendiri, aku yang rapikan sendiri, selesai. Soalnya kasihan, takutnya tuh kalau menumpuk banyak, satu nyamuk. Iya makanya. Buat debu, terus kayak debu orang tua. gitu, aduh. Cuma orang tua tuh memang menyimpan nilai sentimental ya, punya nilai-nilai emosional ya. Dia tuh sayang gitu loh. Cuman ya ini plus dan minus ya, karena ini gaya hidup. Jadi namanya gaya hidup dan pandang hidup tuh tidak ada benar tidak salah. Yang penting kau suka kerjakan. Kan tak ganggu orang juga toh. Ya. Cuman yang aku rasa setelah kayak perjalanan panjang adalah even rumahku ini, aku udah bilang ke Riana, ini rumah kau jangan rumahmu. Kita nggak akan belanja apapun untuk ngisi rumah itu. Kita ke Informa atau kita ke S1 kita nggak bakal beli barang yang untuk ngisi rumah ini, nggak bakal. Karena aku tahu, kecuali bantal yang untuk kita tidur doang. Kita bakal ninggalin dia lagi gitu. Karena aku punya sebuah prinsip yang cukup agak gila sih. Aku tuh pengen barang yang keperluan kita ya, tuh seminimal mungkin, se-esensial mungkin. By the way, depan rumah kita ada tupai. Wow, lanjut bahas tentang ya pola pandang minimalism ya. Jadi itu enaknya adalah kalau koper Riana tuh cuma satu koper Riana, satu koper aku. Kita tuh pindah tuh sangat cepat dan gampang. Gampang toh. Jadi kok mau sekarang pun, tiba-tiba bulan depan aku dipanggil menuju ke kota mana buat tinggal setahun. Tinggal gas baju aku fine. Itu doang. Dua tuh aku bawa, aku udah hidup kemana-mana. Barang-barang, karena aku pernah lihat beberapa konsep minimalisme yang cukup gila ya. Oh ya,
untuk referensi tentang decluttering dan tentang yang hoarding itu, kalian boleh nonton video-videonya Marie Kondo ya. Itu The Art of Decluttering ya. Kita juga terinspirasi sama dia sih. Ya, bagaimana tuh bikin tak usah ngumpul terlalu banyak barang. Dan juga Benar. ada orang-orang dengan ilmu minimalisme yang sangat menarik, di mana dia tuh bisa pindah kemanapun karena hanya modal satu koper besar doang, udah cukup. Dan itu membuat kita tuh jauh lebih lega gitu. Kita tidak ada sebuah keinginan untuk punya rumah yang sangat besar karena gudang tak muat. Tak ada, karena sangat cukup. So ya, begitulah sedikit yang aku pandang selama hidup. Kenapa kita ngomong gitu? Ini hanya ngomong bodoh ya. Sama seperti video 5 tahun lalu, di mana aku juga pernah ngomong bodoh tentang impian kami keliling Indonesia. Dan puji Tuhan, alhamdulillah terwujud. Nah, jadi kadang-kadang ya namanya tuh afirmasi ya, kita ngomong ya loh. Terwujud enggak, nomor 2 ngomong dulu. Plan aku ke depan adalah kami tuh mau coba hidup di berbagai negara berbulan-bulan. Contoh, aku mau coba nih, penasaran, nyaman sih hidup di Jepang itu. Aku bakal ngekos di Jepang sebulan sampai 3 bulan, ngekos. Dan Kita hidup. bakal experience gimana sih cara hidup di Jepang melokal gitulah intinya Iya. sama orang lokal. Karena kalau liburan kan kau cuma tempat wisata, Yes. tapi itu aku mau coba hidup. Bener, apakah seenak itu gitu loh? Jadi kayak- Aku juga penasaran sih, apalagi orang Jepang kan orangnya kan rapi banget, terus Hmm. semuanya dengan tertib. Apakah jadi kita juga harus lakuin itu? Apakah kita bisa apa enggak gitu? Teman-teman di Bali tuh pernah ngomong gini, John, dia bilang, lu nggak bisa melihat Bali dengan pola pandang lu sebagai wisatawan, karena Iya. lu nggak pernah hidup di sini, dia bilang. Benar. Jadi bedakan lu liburan ke Bali dengan lu tinggal di Bali. Nah, Yes. aku penasaran nih apa bedanya. Nah, itu plan aku. Jadi kita dalam setahun, mungkin kita pindah ke 3 sampai 4 negara. Contoh kita tinggal di Cina. Karena aku udah cek, di hidup Cina murah. Murah banget, weh. Makanannya murah gitu loh, kenyang. Tapi tergantung di mana ya. Tapi kalau di ibu kota memang mahal banget. Tapi pinggirannya kayak pinggiran dikit aja itu udah menurutku kayak beda jauh dengan kita di Indonesia sih. Kayak makan cuma 30.000 udah bisa berdua dan dia porsinya tuh banyak banget. Ya, aku mau coba tinggal di Bangkok. Dan dia gitu punya loh. hotel itu murah banget. Satu malam tergantung kalian. Ada yang cuma dari 100.000, ada yang 200, sampai mahal juga ada gitu loh. Tapi 100.000-nya itu hotelnya tuh layak untuk kita tinggal. Di Cina tuh enak. Bukan yang kayak gak layak, gak nyaman ya, tapi tuh udah enak banget ya menurut aku sih. Ya, so that's a plan. Karena kita mau coba tinggal di negara-negara yang hidup mirip, nah coba Iya. ke sana. Itulah kenapa aku cukup menekankan tentang minimalism di video ini. Kita akan bisa seperti itu kalau dari awal kita tuh kebutuhan tidak banyak. Benar. Kau bayangkan Kalau kalau pindah banyak, banyak. ini kita susah pindah lah, bisa setengah mati. Apalagi katanya Jepang yang dorong sana, dorong sini, yang dorong koper aja hampir mau mampus. Jadi aku ngerasa kayak gaya hidup camper van life dan nomaden ini cocok banget karena mereka saling melengkapi, di mana karena dia butuh pindah-pindah, dia butuh barang-barang yang sedikit. Benar. Camper van mengajarin kami untuk membuang 90% yang kita miliki untuk hidup sebar minimum, Makin esensial lama doang. makin dikit barang kita. Ya, dan aku ngerasa itu gaya hidup yang cukup menarik dan sangat susah kau temukan di kota modern saat ini. Begitu. Ini video agak bodoh, memang tidak jelas ya, karena sekedar aku mau bikin untuk kayak macam jurnal pribadi ya. Nanti akan ku tonton 5 10 tahun dari sekarang. Sama kayak sekarang aku sangat senang menonton video Jajago di 5 tahun yang lalu. Aku ngelihat perkembangan itu gimana, dan aku sangat senang untuk merekam namanya state of mind. Jadi setiap tahun aku tuh udah bikin kayak time capsule. Riana juga udah bikin. Jadi aku ngerekam berdua. Aku ngerekam tentang kondisi saat ini. Apa yang aku pengen? Impianku tuh apa? Goalku tuh Dan apa? udah kecapai apa belum. Jadi kita Betul. bisa lihat, oh 5 tahun lalu aku pernah bikin video ini dan impianku udah tercapai Betul. gitu. Goal-goal yang kita yang Betul. mau. State of mind juga penting karena untuk melihat bahwa apakah impianku dulu dengan yang sekarang udah kucapai. Aku tuh ekspektasinya tuh sesuai nggak? Contoh, aku sekarang ada perubahan sedikit mindset tentang camper van, ya. Jadi dulu aku pengen tuh kayak aku pengen tinggal selama di dalam mobil kan, tak kemana-mana. Kemudian setelah aku udah coba camper van, aku mulai menyadari bahwa dia tuh hanya sekedar transportasi. Iya. Betul nggak sih? Dia transport saja. Kemana-mana ada camper van itu sangat menyenangkan. Cuman in the end of the day adalah, aku mengerti keterbatasannya adalah terkukung di Indonesia saja. Karena pas kita coba bawa mobil ke luar negeri ya, Kemarin kita pengen bawa ke ASEAN dan itu nggak bisa masuk, Kak. ya, Terus udah tuh ada negara kayak Malaysia, ada di tempat di mana kita nggak boleh masuk mobil besar. Jadi gimana, Boy? ya, nggak Jadi gampang. kita bukannya nggak mau bawa camper van, tapi memang di sana tidak mendukung. Jadi kita juga nggak bisa. Moral of the story adalah kita tidak boleh ter-attach ya, tidak boleh Iya. ter-attach sama satu buah barang. Jadi aku sama Riana untungnya kami nggak terlalu emosional pada camper van. Jadi aku selalu menganggap camper van ya camper van.
Aku tidak ada nilai emosional gimana gitu kan. Aku hanya mendokumentasikan ada kenangan di video dan cukup. Jadi tidak ada sebuah hal kayak barang yang sangat sakral nih, ini sangat-sangat ku cintai dan tidak akan ku lepaskan. No. Selama dia berfungsi dan dia efisien, aku terima. Iya, Kalau dia tapi tak ada, kalau tidak bisa berfungsi ya ngapain gitu loh. Negara nggak bisa camper van ya udah kita tetap sewa mobil gitu, Pak. jadi tidak Jadi perlu. nggak perlu dipaksakan. Betul. Cina kemarin kita bawa mobil dari Indonesia. Aku Itu udah pernah. nggak bisa, woi. Itu mobil biasa aja, bayangin nggak? Per Mahal. mobil itu dapatnya 30 juta kan 60 juta. Oh gila gak? 60 juta nggak? Bawa mobil 110 juta. Kau bayangin lah itu mobil biasa, woh. Hanya untuk izin permit masuk aja. Mending aku lebih murah sewa camper van di Cina atau aku sewa mobil biasa di Cina masih lebih murah. Atau bahkan kau tahu sosial mobil, kau pakai saja dia punya Titi tuh, Didi tuh. Oh Didi, ya murah banget. Uber, dia kayak Uber Gojeknya Kayak lokal. Grabnya Indo lah ya. Grabnya sana. Mm. Nah, itu ada beberapa hal yang setelah aku jalanin, aku tahu oh ini tuh bisa, ini nggak bisa. Iya, kenapa Cina nggak bisa kita bawa mobil dari platnya Indo? Kemarin aku sampai emosi. Dia platnya tuh nggak baca kita punya ini. Sensor kameranya. Sensor kameranya nggak baca kita punya plat Indo. Jadi kan kita kan memang ada dikasih pas sementara, tetap aja nggak kebaca. Dan kalau kau masuk mall boy, kau tuh tak bisa parkir di bawah basement. Kau tuh harus parkirnya jauh banget karena itu nggak kebaca. Kalau nggak kebaca ya udah nggak bisa kebuka. Jadi gimana dong? Sampai bertekad. Udah. Sampai bertekad kita sama orang. Intinya adalah bayangin nggak? kita belajar banyak hal dalam perjalanan. That's why aku bilang mengupdate goal itu penting. Jadi setiap tahun aku ada set of mind, aku mengubah lagi. Aku punya goal, mengubah lagi ke goal itu. Iya. Ya sementara Jajago saat ini adalah goalnya di tahun 2025. Kedepannya pengen pindah-pindah negara dan coba tinggal-tinggal masing-masing 1 sampai 3 bulan. Ya mungkin setelah Indonesia kelar atau Ya, apalah. karena udah gak lama lagi. Indonesia tuh paling tinggal Sumatera, Jawa, Maluku, dan Papua. Yes, cuma itu yang kita belum explore. Sudah tamat. Nah, itu saja update ya. Aku pengen nanti 5-10 tahun lagi aku akan bikin video yang sama kayak gini untuk merecap apa yang kami pelajari setelah sekian tahun perjalanan. Benar. Mau lebih banyak curhat bodoh gini tuh ada di grup Biasa- membership. Iya, kita suka curhat bodoh di sana. Ya, aku sengaja nggak bikin di konten utama. Kenapa? Nanti orang nengok. Ini dua orang apa gila sekali gitu. Karena aku harus ngomong dulu ya. Ini pendapat pribadi, jadi pasti ada pro dan kontra. Dan aku juga tidak peduli. Karena aku selalu bilang, gaya hidup dan pola pandang hidup itu tidak ada benar, tidak ada salah. Yang penting kau suka, kau cocok, lakukan. Yang penting tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Benar. Gas, nggak ada yang benar salah kok. Hidup cuma sekali. Oh ya, ini penutup ya. Hidup kan cuma sekali. Jadi kalau kalian punya impian-impian apapun yang cukup gila, Maka kejarlah, kerjakan tanpa banyak mikir. Pasti bakal. kau ngapain aja kayak motivator? Aku jadi motivator kan? Ya. Iya dong, bener dong. Apapun yang kita mau tetap harus Ya. lakuin. Kalau enggak, kita mikir panjang terus tak kerjakan. Nah udahlah selesai lah. Tak hidup jalan-jalan. kau. Tak jalan-jalan. Nanti gitu. pasti ada komen, kok bisa gini karena kok kaya. Kau nonton ulang video Jago di awal ya. Kau nengok dua bocah bodoh bala tuh sampai kenapa harus jual segala barang dan jual tetek bengek kan tak ada duit. Jalani aja dulu. Ya, jadi kalau yang bahas duit kau nonton ulang ya. Intinya ini adalah kisah dua bodoh bala yang menjual semuanya demi kejar impian. Jadi ya kerjakan di jalan. Benar. So ya, aku lebih senang kerjakan sesuatu dan aku menyesal dibanding aku tak pernah kerjakan aku menyesal. Ya benar. Ya. Karena hidup cuma sekali. Iya, kita Makanya bakal- jangan sampai kita menyesal. Paling 75-80 kita mati, udahlah mau ngapain lagi, gitu Mbak. Aku sih mau hidup panjang sih, Jan. Oh, iya, Aku kan? mau 75 silakan. Ya, menurutku 75-80 tuh angka ideal lah. Ya iyalah. Ya, kok ngomong mulai ngelong Yang gitu. penting kau sehat ya dulu. Udahlah, Oli ngomong di dulu ya. Udah, Terus. itulah video kita kali ini. So, kita lagi persiapan untuk trip berikutnya. Oh ya, kabar gembira adalah mumpung kami di Pontianak, kami bakal ngajak kau ke salah satu kampung nanti di episode berikutnya ya. Kampung yang aku kangenin ya. Kampung di tengah laut yang ada di Pontianak, di Kalimantan Barat. Tunggu episode berikutnya dan thank you sudah dengarkan curhatan bodoh gini. Aku nggak tahu. Kalian tulis kolom komentar ya. Kalian suka nggak konten macam gini? Kalau nggak suka dan aneh sekali, bilang aja. Kok lain kali langsung ngomong gini kayak tak penting. Nah, Kali kita bakal ngomongnya di bagian member ya. ya coba kalau kalian suka tentang mengupdate hal-hal ya tentang pola pandang dan update kehidupan, monggo tulis komentar. Pengen rutin. Nanti aku akan bikin mungkin sebulan 12 kali untuk hal kayak gini di perjalanan. Habis ini mau kemana kok? Kami belum tahu ya. Plan awalku mau Sumatera. Cuma pengalaman aku dari Riana. Setiap kali aku bikin plan, kacau. Iya. Nggak pernah sesuai plan Jadi aku. kita udahlah ikuti air mengalir saja. Ya. Apakah pakai Rangga atau pakai siapa? Aku pun belum tahu ya. Intinya kami ikut arus. Habis ini kita mau kemana? Ikut arus ya. Tahu sebaik plan.
Sekian dari kita, thank you sudah nonton ya perjalanan dua bocah bodoh bale. Aku tak bodoh kayak bodoh. Ya, semoga dengan konten ini tuh bisa menginspirasi kalian semua untuk mengejar impian-impian yang kalian lihat itu. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sederhana. Dadah! Dan sampai di sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update nih posisi terbaru kami, bisa pantau di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana bakal update setiap hari. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Wide awake and